Halo guys, selamat hari Rabu semua. Selamat pagi. Hari ini kita waktunya mupo anggrek pakai Grumor sama vitamin B1. Nah, untuk kalian yang pengen tahu caranya gimana, yuk ikutin aku, ikutin video ini dan jangan lupa like dan komen. Oke. Jadi ini tuh aku kasih Grumor yang 32:10 yang buat pertumbuhan. Dan aku ini ambilnya ini 2 gram per liter air. Jadi ini aku kira-kira aja ya pakai sendok makan kayak segitu. Entah ini kebanyakan apa kedikitan nggak tahu aku, soalnya aku nggak tahu 2 gram itu semana. Yang penting aku kira-kira aja lah intinya. Tapi pokoknya tuh 2 gram per 1 liter air. Terus yang itu vitamin B1 sama juga. Kalau yang ini kan 2 mili per liter air. Jadi berhubung tabungku 2 liter, aku pakainya 4 mili. Aku pakai pipet biar akurat gitu. Soalnya kalau kebanyakan bisa kuning daunnya. Jadi aku kasih takaran gitu. Udah, terus kalau gitu aku kasih fungisida. Ini aku kasih juga fungisida itu dikit banget, 1 sendok makan mungkin per 2 liter air. Ini fungisidanya merek Entrakol. Aku dulu beli di toko pertanian. Itu udah, itu 2 liter air ya tabungnya. Dan aku mau isi air. Jadi ini udah siap kayak gini, udah aku isi air, terus sama udah aku campur-campurin vitaminnya gitu. Dan siap untuk disemprotkan ke semua kebun ini. Jadi nyemprotnya kayak gini, tuh, disemprot ke sana. Ini disemprot rata ya, ke semua daun, akar, batang, pokoknya harus rata semua kayak gini. Ini real ya, Dani coba di kebun sendiri. Dan pastinya sebelum aku kasih tips ke pencinta anggrek, pasti Dani nyoba sendiri lah dan dipraktekin ke anggreknya dulu sendiri. Jadi nggak asal ngasih tips gitu. Soalnya banyak kan yang ngomong kalau tipsnya Dani itu kayak asal-asalan gitu, nggak dicoba di kebunnya sendiri. Padahal tuh aku praktekinnya tuh di kebun sendiri dulu. Terus kalau aku kelihatannya aman, terus bagus, baru aku kasih tipsnya ke orang lain juga. Tapi Dani tidak mewajibkan untuk mengikuti tips Dani kalau kurang suka ya. Jadi Dani nggak mewajibkan untuk ngikutin tipsnya Dani. Soalnya juga nggak wajib juga sih, itu hak kalian buat ngikutin apa enggak. Cuma Dani itu sharing-sharing aja. Jadi nggak apa-apa kalau nggak diikutin, juga nggak apa-apa kok. Nggak maksa Dani. Cuman ini pengalaman Dani yang aku alamin sendiri, yang aku pecinta anggrek, yang aku rawat anggrek gitu loh. Jadi it's okay, nggak masalah. Tuh, nyiraminya tuh diratain gitu loh, sampai dia itu basah kuyup kayak gini juga. Fokusin ke daun sama batangnya biar ini kayak gini rimbun banget. Dan pastinya aku ini bakal nggak cukup kalau cuma 1 botol sprayer kayak gini, nggak cukup. Mungkin kalau nggak 4 ya 5 lah mungkin. Jadi aku harus mondar-mandir ngisi, soalnya aku belum beli sprayer yang gede gitu, belum beli. Jadi buat yang seadanya dulu, hitung-hitung sambil olahraga sih, nggak masalah. Aku juga suka siram-siram gini, jadi lebih enak gitu, suka sama sprayer yang kecil biar kegabutannya berjalan.
gini aktivitas Dani kalau pagi itu semprot-semprot kayak gini tuh. Ini dicampur fungisida juga sih, kan tadi yang di awal kan udah dijelasin kan takeran-takerannya. Aslinya semua pupuk itu sama aja, cuman Dani pakai Grumor sama vitamin B1 kalau minggu ini. Biasanya sih selang-seling, jadi kalau misalnya ada yang komen, "Mas, pupuknya kok gonta-ganti, nggak apa-apa tak buat anggreknya?" Nah, dan itu gonta-gantinya itu nggak setiap hari gitu, enggak, cuma seminggu pakai ini, seminggu lagi pakai ini gitu, jadi aman lah. Buktinya kalau misalnya nggak aman, punya Dani mati dong, tapi ini enggak, subur-subur itu. Dan untuk para pecinta anggrek, kalau misalnya kurang suka dengan tips Dani nggak masalah, nggak apa-apa. Dan Dani juga nggak memaksa untuk mengikuti cara saya, jadi it's okay. Aku cuma berbagi saja caraku, soalnya banyak yang banget tanya bagaimana cara perawatan mupuknya gitu. It's okay, aku bagi ilmunya kayak gini tuh. Tumbuh tunas, wow. Jadi ngeratainnya itu sampai bener-bener rata gini. Ini dewasa ya, juga udah berbunga-bunga. Bentar aku pompa dulu. Kayak gini ngeratainnya. Pokoknya aku fokusin ke daun sama batang. Aku rekomendasiin sih pakai masker sih, soalnya ini ada fungisidanya. Takutnya nanti kontak langsung dengan mata, mulut, itu bahaya banget. Jadi aku rekomendasikan pakai perlindungan ya. Ini yang baru nanem, jadi dia agak stres gitu, keriput. Tapi it's okay, aku nggak masalah. Namanya anggrek kan juga adaptasi, jadi aku nggak masalah. Yang penting nanti dia udah subur lagi di sini. Dani meskipun jual anggrek, Dani juga beli anggrek. Jangan dikira Dani juga nggak belanja-belanja. Ini pasti banget kalau belanja-belanja anggrek. Sampai demen anggrek. Tuh, kayak gini nyemprotnya. Kalau kena bunganya dikit-dikit gitu nggak apa-apa sih. Yang penting nggak terlalu difokuskan gitu nyemprotnya. Kalau kena dikit-dikit nggak apa-apa. Tuh, biasanya aku nyiramnya gini, ternyata malah bagus. Akarnya marah merambat gitu. Tuh. Kayak gini. Aku paling suka kalau mupuk anggrek itu, suka banget, nggak tahu kenapa. Tapi aku emang suka banget sama mupuk anggrek. Ini juga lagi bunga lagi. Nih, kelihatan nggak, fokus nggak? Tuh, lagi spike. Masih moga-moga aja jadi ya. Ini juga banyak yang bunga gitu, kayak gini. Pokoknya intinya kalau ngerawat anggrek itu harus sabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh tergesa-gesa, harus super telaten banget, nggak boleh insecure, nggak percaya diri, itu nggak boleh banget. Harus percaya diri bahwa kita itu bisa merawat anggrek, dan anggrek itu pasti bisa ditaklukkan.
Nggak ada kata susah dan nggak bisa selagi kita mampu. Tuh kayak gini menurutnya. Dan itu juga sama dulu nggak bisa ngerawat anggrek. Dan pertama kali ngerawat anggrek dulu itu anggrek Sonia, tahu nggak? Pecinta anggrek bulat pasti tahu banget sama anggrek Sonia. Itu kayak gini menurutnya. Tuh. Jadi difokusin gitu di batang daunnya. Biasanya sih kalau akarnya gini aku semprot juga. Dan itu juga dulu nggak tahu namanya anggrek, cuman aku belajar terus cari-cari info, sharing-sharing ke master-master anggrek, cara merawatnya, terus datengin kebun-kebun anggrek terdekat rumah, belajar bareng, dan akhirnya bisa gitu. Semua itu belajar dari pengalaman. Jadi nggak masalah kalau anggrekmu busuk, nggak apa-apa. Itu suatu pembelajaran untuk kita menjadi sukses. Dan ini dulu juga banyak banget anggrek yang busuk itu, mulai dari busuk batang, busuk daun, busuk pucuk, busuk akar itu, wah udah makanan setiap hari malah. Jadi aku tetap it's okay, nggak masalah. Dan aku masih mempunyai ambis untuk bisa merawat anggrek. Jadi ya udah, aku lanjutin terus kayak gini. Tuh, disemprot-semprot. Ini masih jam 9-an sih di sini. Jadi it's okay, nggak masalah buat kita mau anggrek. Karena pagi itu cakep banget lah buat pupuk anggrek. Udah habis. Buat yang ini belum, aku lupa. Tapi aku malas sambil pupuk lagi. Yang ini besok aja lah sama yang kecil-kecil ini. Jadi ceritanya ini tuh berhubung kebun yang di samping itu direnovasi, jadi aku pindah-pindahin ke sini dulu. Dan it's okay lah, yang penting nggak hujan kan. Anggrek kan kalau tahan panas mampu, tapi kalau tahan air tuh, kalau yang bibit itu nggak mampu, dia pasti busuk. Tapi untungnya hari ini kan musim kemarau gitu kan, jadi nggak apa-apa. Buat merawat anggrek nggak masalah sih. Dan yang paling unik itu daunnya bisa merah-merah gini loh, kayak gosong. Tapi gimana ya kalau deskripsikan, kayak merah-merah gini lah. Tapi dia nggak gosong, nggak mati, cuma merah-merah aja gitu, kayak hitam-hitam gitu loh, merah-merah, merah-merah coklat gitu. Tapi nggak masalah, tapi dia tetap sehat. Kayak mana ya? Waduh, nggak ada contohnya nih. Yang oh ini ada. Aku kasih tahu contohnya. Jadi kayak gini loh. Ini tuh gosong tunasnya kayak gini, itu gelap banget tuh. Padahal bunganya itu dia juga nggak gelap sih, cuma batangnya aja yang agak gelap. Tapi nggak apa-apa, tapi tetap cantik gitu. Ini juga gosong loh. Emang sih ini emang gosong gara-gara dari gennya. Bunganya gelap, jadi dia gosong tuh. Sampai dia dewasa pasti batangnya gosong gitu. Cantik. Aku suka yang gosong-gosong. Ini juga kan warnanya gelap, jadi otomatis nanti dia kalau keluar tunas tuh, tunasnya biasanya warnanya agak gelap gitu. Tapi tergantung juga sih. Kalau menurutku tergantung cahaya matahari juga gitu. Oke guys, terima kasih ya yang udah nonton videoku, dan jangan lupa like and comment. Komen itu buat komen untuk yang sharing-sharing mau minta video apa gitu, boleh banget, silahkan. Ntar kalau Dani ada waktu aku jawab satu-satu. Makasih.